Hai guys, kalian pasti semua tahu tentang seorang psikopat. Kita taunya psikopat itu adalah seorang penjahat yang hanya membunuh dan menyiksa orang secara acak. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya ada seorang psikopat yang baik yang juga bekerja di kantor kepolisian? Psikopat baik ini bernama Dexter. Namun Dexter selalu diteror oleh seorang psikopat jahat. Inilah alur cerita psikopat baik dan psikopat jahat. Selamat menonton. Pada episode sebelumnya, Dexter telah berhasil membunuh Castillo dan istrinya. Setelah membuang mayat mereka berdua, Dexter makan malam bersama dengan Rita. Siang harinya, anak perempuan Rita membicarakan acara ulang tahunnya. Ia memilih beberapa jenis makanan dan tema dekorasi untuk hari ulang tahunnya. Tak lama Dexter ditelepon oleh Morgan untuk segera datang ke lokasi pembunuhan. Betapa kagetnya Dexter saat mengetahui lokasi pembunuhan itu berada di tempat penyimpanan mobil rongsokan milik Castillo. Tanpa berlama-lama, Dexter menuju ke lokasi tersebut. Di sana Dexter sangat gugup karena lokasi tersebut adalah tempat di mana Dexter mengeksekusi mati Castillo dan istrinya. Saat masuk ke dalam mobil camper van, Dexter terkejut melihat istri Castillo berada di dalam. Dexter baru sadar ternyata aksinya telah diawasi oleh seseorang pada saat ia selesai membunuh istri Castillo. Sebelumnya Dexter sudah membuang mayatnya ke dalam laut yang kedalamannya sekitar 30 meter. Tetapi sekarang Dexter kembali melihat istri Castillo berada di hadapannya kembali. Di sisi lain Doakes, Morgan, dan Laguerta memeriksa di sekitar lokasi pembunuhan. Sementara Dexter dan Masauka mengidentifikasi mayat istri Castillo. Pada saat mengidentifikasi mayat tersebut, Masauka menduga pelaku pembunuhan ini adalah pelaku yang profesional. Karena sangat rapi dalam melakukan pembunuhan ini, Masauka yang lapar, ia pun meninggalkan mayat itu dan beristirahat sejenak. Morgan, Doakes, dan Laguerta menemukan sebuah petunjuk, yaitu nama seseorang dan nomor telepon. Tak lama mereka mendapatkan kabar jika ada sebuah pergerakan di dalam bagasi mobil. Mereka pun menghampirinya. Ternyata itu hanyalah seorang anak kecil. Dexter yang penasaran, ia pun mengintip dari dalam mobil. Ia merasa situasi yang dihadapi akan menjadi semakin sulit. Di rumahnya, Rita yang ingin mengantarkan anaknya berangkat ke sekolah tiba-tiba dia ditelepon oleh suaminya. Ia memberitahu Rita kalau dirinya telah bebas dari penjara dan ia akan menemui anaknya. Di kantor polisi, Angel, Doakes, dan Morgan menginterogasi saksi yang berhasil lolos dari garasi mobil Castillo. Ia mengatakan kalau Castillo dan istrinya bukanlah orang baik. Mereka akan membunuh dan membuang imigran ke laut jika tidak membayar uang lebih. Ia juga mengatakan kalau dirinya bisa bebas karena ada seseorang yang membukakan garasi mobil. Namun ia tidak mengetahui orang tersebut. Di ruangan Dexter, ia membaca hasil otopsi tubuh istri Castillo. Dari belakang, Masauka juga ikut membacanya. Ia pun menyadari sesuatu dari catatan otopsi tersebut. Masauka bilang, pembunuh ini menggunakan obat bius yang lebih berbahaya dari morfin. Obat bius ini hanya bisa didapat oleh seseorang yang memiliki izin dari DEA. Setelah membacanya, Masauka pun pergi untuk meminta daftar nama orang yang pernah membeli obat bius tersebut. Dexter yang mendengarnya, ia pun semakin panik karena nama samarannya ada di daftar nama tersebut. Tak lama Dexter ditelepon oleh Rita. Rita memberitahu Dexter jika mantan suaminya baru bebas dari penjara dan ingin datang ke pesta ulang tahun anaknya. Dexter yang tahu Rita sedang panik, ia pun menenangkan Rita. Ia berkata kalau dirinya akan berada di pesta ulang tahun anaknya Rita. Di rumah Castillo,
Morgan dan Doakes mencari barang bukti untuk menyelesaikan kasus pembunuhan istri Castillo. Di sisi lain, Dexter kembali ke lokasi TKP. Ia ingin memastikan apakah anak kecil itu melihat dirinya atau tidak. Dexter pun memperagakan dengan masuk ke dalam bagasi mobil dan mengintipnya keluar. Dan benar saja, anak kecil yang baru ditemukan LaGuerta telah melihat aksi Dexter sebelumnya. Saat Dexter pulang ke rumah, ia berhalusinasi bertemu dengan ayahnya. Saat Dexter masuk ke dalam rumah, secara tiba-tiba ia sudah terikat di atas meja. Ia kemudian terkejut karena Morgan sedang mengambil sampel darahnya. Kemudian seseorang datang memperhatikan Dexter. Ia menunjukkan kepala boneka yang sebelumnya psikopat Aestruk taruh ke dalam rumah Dexter. Oh iya guys, untuk yang penasaran dengan boneka ini, kalian bisa menonton episode 1. Oke lanjut, lalu Morgan menebas kepala Dexter. Dexter yang terbangun, ia pun menyadari kalau dirinya telah mengalami mimpi buruk. Ia kebingungan karena sebelumnya tidak pernah mengalami mimpi buruk dan juga merasa takut. Kemudian di kantor polisi, Dexter meretas email Masuka. Ia menghapus nama samarannya di dalam daftar pembelian obat bius. Ia melakukannya untuk terhindar menjadi tersangka dalam kasus ini. Setelah itu, semua anggota berkumpul untuk rapat. Anak kecil yang ditemukan di bagasi mobil dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan ciri-ciri pelaku pembunuh. Dexter yang melihatnya langsung meninggalkan rapat tersebut dan kembali ke ruangannya. Saat anak kecil tersebut diminta keterangan wajah pelaku pembunuhan kasus ini, ia hanya terdiam karena masih trauma. Kemudian anak kecil tersebut diberikan roti kesukaan anak-anak agar bisa melupakan kejadian yang dialaminya. Dexter yang penasaran, ia pun berusaha melihat sketsa dari petunjuk yang diberikan anak kecil tersebut. Tetapi Dexter melihat LaGuerta yang sedang memangku tidur anak kecil tersebut. Ketika LaGuerta bertanya apa keperluan Dexter datang ke ruangan ini, ia menjawab kalau ia hanya penasaran dengan pelaku pembunuhan ini. Kemudian Dexter melihat sketsa tersebut. Ia terkejut karena matanya mirip dengan matanya. Malam harinya, Dexter mengemasi semua peralatannya dan membawanya pergi. Dexter membuang semua peralatannya ke laut untuk menghilangkan semua barang bukti. Saat ingin membuang sampel darah yang telah dikumpulkannya, ia mengingat korban yang telah dibunuhnya. Saat Dexter memegang sampel darah milik Castillo, ia terkejut karena melihat emot senyum di sampel darah tersebut. Dexter kemudian sadar kalau psikopat truk Ice sedang memberi tantangan kepada dirinya. Lalu Dexter mengambil serpihan sampel darah Castillo yang telah mengering, kemudian menempelkannya ke sebuah pisau. Di kantor polisi, Dexter juga menaruh serpihan sampel darah Castillo ke barang bukti kasus pembunuhan ini. Morgan dan Doakes yang sedang berbicara tentang kasus pembunuhan istri Castillo, tiba-tiba Dexter menghampiri mereka dan bilang jika dia menemukan darah di barang bukti. Dexter berusaha mengelabui dengan menjelaskan jika pembunuh istri Castillo adalah Castillo sendiri. Di rumahnya, Rita membuat kue ulang tahun. Setelah itu, Rita menelepon suaminya agar tidak datang ke pesta ulang tahun anaknya. Tetapi suaminya tetap memaksa datang. Rita bilang jika suaminya memaksa datang, dia akan melaporkannya ke polisi dan pihak hak asuh anak, karena Rita yang memiliki hak asuh anak sepenuhnya. Di sisi lain, anggota polisi menemukan pisau yang telah disiapkan Dexter sebelumnya. Sedangkan di ruang interogasi, LaGuerta berusaha menghibur anak kecil tersebut. Tiba-tiba paman dari anak kecil itu menjemput. Karena gambar yang telah dijelaskan telah selesai, paman tersebut boleh membawa anak tersebut pulang. Angel yang melihat sketsa tersebut, ia pun sangat terkejut melihat pelaku pembunuhan istri Castillo. Lalu Angel memberitahu kepada LaGuerta. Angel kemudian membawa sketsa pelaku tersebut ke lokasi TKP.
Di sana, Dexter pun terlihat sangat gugup. Saat Dexter melihat sketsa itu, ternyata sketsa itu bergambar Yesus Kristus, dan dia pun tersenyum. Dexter bersama Rita merayakan hari ulang tahun Astor tanpa kehadiran suami Rita, dan Morgan pun datang ke acara tersebut. Dexter yang hampir tertangkap, akhirnya dia merasa lega bisa lolos. Dan cerita pun bersambung. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.